Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini tentunya Bapak Ibu dalam keadaan sukacita, meskipun kita kondisinya berbeda-beda, situasinya berbeda-beda, namun sukacita yang Tuhan sudah berikan itu sifatnya abadi dalam kehidupan kita. Jadi dalam setiap keadaan apapun tetap bersukacita Bapak Ibu Saudara. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan kehidupan kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal 2. Saya ajak kita baca ayat 1 sampai ayat 4. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, belajar rendah hati. Atau belajar melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu belajar rendah hati. Dalam lembaga Alkitab diberikan judul di situ, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara untuk rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Rendah hati, belajar rendah hati ini tentu tidak mudah bagi setiap kita. Setiap kita Bapak Ibu merupakan bagian dari komunitas yang memiliki identitas tertentu dan baik di dalam gereja, dalam keluarga, dalam masyarakat ya, dimanapun kita berada, kita bergaul dalam komunitas yang ada. Nah, oleh karena itu kita akan melihat terlebih dahulu bagian observasi dari firman Tuhan ini. Tentu tidak banyak Bapak Ibu yang kita dapat temukan pribadi-pribadi ini yang ada di dalam firman Tuhan. Ya, kembali lagi Filipi itu surat dari Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi, orang-orang percaya yang ada di Filipi. Memberikan nasihat-nasihat firman Tuhan kepada mereka terhadap kehidupan atau cara hidup atau hal yang terjadi pada saat itu. Jadi ada Rasul Paulus dan juga orang percaya yang ada di Filipi, di mana tempatnya ya di Filipi ya. Nah, puji Tuhan, dalam bagian interpretasi kita melihat bahwa pesan-pesan Rasul Paulus di sini supaya mereka belajar rendah hati, merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, tapi bukan rendah diri Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Efesus ini, di Filipi ini, mereka hidup dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Itu yang melatar belakangi Rasul Paulus menuliskan surat kepada mereka. Jadi peristiwanya di sana ada satu ancaman akan terjadinya perpecahan di antara jemaat. Karena ada orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Sehingga Rasul Paulus menginginkan agar jemaat di Filipi itu hidup dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Oleh karena itu, dalam bagian interpretasi kita belajar di sini. Ada beberapa hal pesan Rasul Paulus ya. Dia berkata bahwa hidup dalam kasih, dalam persekutuan roh, dalam kasih mesra, dalam belas kasihan. Nah, ini adalah buah roh sebenarnya Bapak Ibu. Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Filipi ini hidup di mana mencerminkan pimpinan Roh Kudus sendiri dalam kehidupan mereka. Bukan apa yang mereka pandang baik, pikirkan baik, itu yang mereka lakukan, namun tunduk kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya kehidupan mereka terpancar bahwa mereka dipimpin oleh Roh Allah yang hidup dalam kehidupan mereka. Dan juga Rasul Paulus berkata bahwa hendaklah mereka itu sehati sepikir. Mereka
satu dalam kasih. Mereka juga hidup satu jiwa, satu tujuan. Artinya bukan satu tujuan seperti dalam keluarga, ingin melakukan satu bisnis supaya keuntungannya begini dan begitu dan nanti akan dipergunakan untuk A, B, C dalam keluarga. Bukan, tapi satu tujuan artinya membangun hubungan satu dengan yang lain untuk tujuan keselamatan bersama. Memang keselamatan itu akan terjadi pribadi lepas pribadi, tapi artinya semua mereka tidak ada satupun yang tidak selamat. Keselamatan itu menjadi milik mereka semua. Tujuannya adalah keselamatan, oleh karena itu mereka harus bersatu supaya pekerjaan Tuhan yang ada di Filipi terus maju. Karena kalau ada orang-orang yang mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu akan terkendala baik tubuh Kristus sendiri untuk maju dalam kerohanian dan juga pekerjaan Tuhan terhambat. Karena ada orang-orang yang egois, mementingkan diri sendiri, ya. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, jangan sampai mereka mementingkan diri sendiri. Ini bagian interpretasi yang lain. Dikatakan bahwa mereka harus rendah hati. Artinya mereka harus belajar merendahkan diri, tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Dia juga menyarankan kepada mereka tidak mencari puji-pujian untuk diri mereka sendiri, karena itu adalah bagian yang sia-sia. Ketika mereka melakukan segala sesuatu hanya mencari pujian. Oh, si Bapak A sanggup bermain musik. Oh, seibu ini sanggup dan hebat menjadi worship leader. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Tapi apa yang mereka lakukan untuk mereka juga, Bapak Ibu Saudara, untuk membangun kerohanian mereka. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kebanggaan pribadi. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada mereka supaya belajar rendah hati di ayat yang ketiga, ya. Mereka harus dikatakan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Artinya mereka tidak boleh mementingkan diri sendiri. Harus mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Lebih dulu memberi salam. Jangan tunggu diberi salam baru membalas salam. Lebih baik mendahului daripada kita menerima. Lebih baik memberi daripada menerima. Puji Tuhan. Dan juga Rasul Paulus interpretasi bagian yang keempat. Dikatakan bahwa janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Tapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu, di jemaat Filipi ada orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan nanti berimbasnya kepada pelayanan. Akan terbengkalainya pelayanan ketika orang-orang itu terpecah, tidak lagi bersama-sama menjadi tubuh Kristus yang saling menolong, saling membangun, memberikan motivasi seorang dengan yang lainnya. Karena mereka menonjolkan diri, mereka mementingkan diri sendiri, maka akan timbul perpecahan di antara tubuh Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bagian aplikasi apa yang harus kita tanggalkan melalui firman ini? Tentu dosa. Dosa dalam mencari keuntungan diri sendiri. Dosa dalam mementingkan diri sendiri. Dosa dalam berpihak kepada diri sendiri. Tidak lagi sehati sepikir. Tidak lagi memelihara kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tidak lagi hidup dalam persekutuan roh. Tidak lagi memelihara kasih mesra dan hidup penuh belas kasihan. Harusnya Rasul Paulus katakan, kamu penuh dengan belas kasihan. Kamu lihat sekelilingmu, kamu perhatikan orang-orang di sampingmu. Mereka butuh engkau. Ketika mungkin diberkati Tuhan, tidak hanya dipergunakan untuk diri sendiri, tapi pandang kiri kananmu. Ada orang-orang yang membutuhkan. Kalau itu dalam ekonomi, ada orang-orang yang membutuhkan doamu, ada orang-orang yang membutuhkan nasihatmu. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Filipi, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar untuk tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, namun juga mementingkan kepentingan orang lain. Kalau kita melihat di sekeliling kita ada orang yang membutuhkan dan yang dibutuhkan itu ada pada kita. Mari belajar rendah hati, memberi doa, memberi motivasi, memberi dorongan, memberi semangat. Ya kalau itu materi kita dapat berikan, kenapa tidak memberi? Berikanlah. Saya sangat memberikan
suatu hal yang luar biasa ya, menganggap bahwa pekerjaan Tuhan itu hebat dan luar biasa. Ada anak-anak Tuhan yang sangat ringan tangan di dalam hal berbelas kasihan kepada orang lain. Ketika digerakkan Tuhan, ayo kamu harus ke rumah ini, bawa ini. Mereka kerjakan itu. Dan beberapa orang menyaksikan, wah, si saudara ini datang dan itu yang kami butuhkan. Dan ketika menemui pribadi tersebut, dia berkata, saya digerakkan Tuhan, ayo ke rumah itu, ayo antar ini, ayo berikan ini. Dan itu dia lakukan Bapak Ibu Saudara. Ini berlaku bagian firman Tuhan di bagian ayat 1 dikatakan, hiduplah dalam persekutuan roh. Orang yang beri hidupnya di dalam pimpinan Roh Kudus tentu tunduk kepada apa yang disarankan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita menaruh hidup kita ini selalu sepikir, sehati. Ya, pikiran Kristus, perasaan Kristus yang terdapat dalam kehidupan kita. Itu yang kita tularkan kepada orang lain. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan Yesus sendiri dikatakan dalam ayat ini rela memberikan dirinya, melepaskan kuasanya, melepaskan kehormatannya. Ya, dia rela mengosongkan dirinya supaya orang berdosa dapat diselamatkan. Ia mengabaikan kemuliaannya dan memberikan dirinya dihina, direndahkan, disiksa, bahkan dibunuh untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bagi saya, bagi kita semua, mari kita perhatikan kehidupan kita, belajar rendah hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik, mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita supaya banyak orang diberkati dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Bahkan mungkin melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian ada orang yang belum percaya, tapi kalau Bapak Ibu hidup di dalam kasih mesra, hidup di dalam belas kasihan, maka akan banyak orang diberkati dan buah kehidupan Bapak Ibu membuat orang lain itu dapat melihat Kristus dalam kita dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus, menerima keselamatan. Itu yang ingin didapatkan Rasul Paulus di Filipi melalui kehidupan orang percaya di sana. Mereka dapat juga memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Melalui kehidupan kita ada orang-orang yang percaya kepada Kristus hanya melalui cara hidup kita yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus, dan kasih kita sempurna karena kita dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Dan selalu memelihara satu kasih, satu pikiran, satu jiwa, satu tujuan di dalam keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk membangun pekerjaan Tuhan, terus maju sejahtera di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian pemulihan masalah, pemulihan, kesembuhan dan juga hal-hal yang lain yang terjadi dalam keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau kembali mengingatkan kami Tuhan untuk selalu belajar rendah hati, merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan melakukan hal-hal yang Kau inginkan. Karena Engkau ingin di dalam gereja kami ini, kami satu tubuh di dalam Kristus. Kami harus pelihara kesatuan kami sebagai tubuh-Mu Tuhan. Supaya banyak orang diberkati ketika kami bersatu. Dan menjauhkan keegoisan hati kami. Mementingkan diri sendiri. Tuhan tolong kami untuk tidak hidup di dalam dosa, tetapi kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Mengucap syukur kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.